Oke, selamat datang semuanya dan selamat siang kepada para peserta webinar yang terhormat. Nama saya Yoko dari Cerdas Bangsa College, selaku moderator di acara webinar ini. Kami dengan bangga mempersembahkan acara webinar ini yang diselenggarakan oleh Cerdas Bangsa College, bekerjasama dengan Capital Normal University atau CNU. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan program studi S1, yaitu sebuah program yang kami namakan Pathway 1+3 atau Pathway 1+3. Nah, sedikit background tentang acara ini dan program Pathway 1+3 ini. Ini adalah sebuah program yang kami selenggarakan bersama Capital Normal University, di mana em, sebuah program S1 yang di, di, dilakukan studi di mana untuk 1 tahunnya diselenggarakan di Jakarta dan 3 tahun di China, di Beijing. Oke. Nah, untuk program ini, eh, para murid hanya perlu untuk membayar, cukup untuk membayar untuk tahun pertamanya saja. Dan untuk tahun kedua, ketiga, dan keempatnya yang di mana dilakukan di Beijing, itu adalah full beasiswa. Oke, nah untuk detail-detailnya mengenai program ini nanti akan dijelaskan lebih lagi oleh para pembicara kami. Oke, nah, kita langsung mulai saja untuk acara kita hari ini. Untuk sesi yang pertama, kita langsung, em, saya mempersilakan pada Bapak Tanjung Winata untuk memulai presentasinya. Silakan Pak Tanjung. Selamat sore Oke. semua ya, teman-teman di sini, adik-adik, Bapak, Ibu sekalian. Ya, perkenalkan nama saya Tanjung, saya Direktur Cerdas Bangsa. Pada yang hari ini kita ingin memperkenalkan suatu program yang sangat tepat guna ya untuk apa namanya adik-adik semua ya. Jadi kuliah dengan biaya murah, cepat tamat, lalu sangat menunjang karir. Ya, coba kita explore lebih lanjut ya. Oke. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan siapa kami. Kami adalah Cerdas Bangsa College, sudah berdiri sejak tahun 2000 ya. Kami adalah konsultan pendidikan ke China, dan ada kegiatan-kegiatan lain nanti akan kami perkenalkan lebih lanjut ya. Kepala sekolah kami bernama Profesor Maharani PhD. Beliau menamatkan S1, S2, dan S3 semua dari China ya. Oke, kita pengenalan sedikit ya tentang siapa kami ya. Kami Cerdas Bangsa sudah berdiri 24 tahun yang lalu ya. Tahun 2024 sekarang kami berdiri sejak tahun 2000. Kepala sekolah kami adalah Maharani PhD yang tadi sudah kita perkenalkan. Lalu kami banyak kegiatan di Cerdas Bangsa ini. Ada kelas-kelas Mandarin dari anak-anak, teenager sampai dewasa, kelas bisnis ya untuk dewasa, lalu company training. Lalu kita juga ada institutional training, yaitu mentraining institusi-institusi negara seperti imigrasi begitu ya. Lalu kita adalah offshore campus dari beberapa universitas. Lalu kami juga memberikan bimbingan HSK, dan kami adalah tempat pendaftaran HSK juga. HSK itu adalah ujian standar kemampuan Mandarin. Ya, kalau di Inggris kita mengenal TOEFL atau IELTS, kalau di Mandarin Chinese kita mengenal HSK, Hanui Shiping Shiping, Hanui Shiping Kaoshi ya. Lalu kita juga memberikan bimbingan persiapan kuliah di China. Murid kami yang sudah mengikuti kami untuk studi ke China kira-kira ada 3.500 murid ya. Tadi yang seperti sudah kita sebut, kita adalah offshore campus dari beberapa university. Yang pertama adalah kita bekerja sama dengan Capital University, yang kita akan bahas hari ini. Kita adalah offshore campusnya. Jadi penyelenggara program kuliahnya di sini. 1 tahun di Cerdas Bangsa College, nanti 3 tahun berikutnya adalah di China, di Beijing ya. Lalu kami juga adalah offshore campus dari Huaqiao University, di mana mahasiswanya menamatkan keseluruhan S1-nya dan keseluruhan S2-nya di Cerdas Bangsa College ya. Lalu kami juga adalah offshore campus untuk program foundation dari Universitas
Nama universitasnya University of International Economics and Business, UIBE ya. International Business and Economics, ini typo sedikit, International Business and Economics ya, UIBE. Lalu kami juga membantu murid-murid yang ingin menamatkan ujian HSK-nya mencapai targetnya ya. Kami sudah membantu sekitar 700 murid untuk mencapai target HSK-nya. Kita masuk, kita membahas Capital Normal University, sekolah yang menjadi bahasan kita siang sore hari ini ya. Jadi CNU atau Capital Normal University itu letaknya ada di kota Beijing, ya namanya juga capital kan ya, capital. Beijing adalah kota megapolis yang sangat-sangat besar ya, tapi sangat besar dan modern, tapi transportnya sangat gampang, nyaman gitu ya, kemana-mana gampang. Untuk kuliah di sekolah ini, untuk jurusan yang namanya Chinese Business ya, program S1 Sarjana Chinese Business, itu tidak mahal ya, kurang lebih setahunnya adalah 70 juta. 70 juta rata-rata. Apa saja yang tercakup di dalam 70 juta bisa dilihat item-itemnya ya. Semuanya sudah kita hitung di dalam, sudah termasuk uang sekolah tahun pertama, tapi berikutnya kalau tahun kedua, ketiga, keempat, saat Anda pergi ke sana, sekolah melanjutkan tahun kedua, ketiga, keempat, itu sudah tidak ada biaya uang sekolah. Ya, hanya ada biaya dormitory. Ini biaya dormitory selama 3 tahun ya, 3 tahun, kira-kira 83 juta. Itu rate-nya adalah 45 renminbi per hari ya. 45 renminbi per hari. Lalu ada biaya buku, biaya resident permit, asuransi, biaya makan 3 kali sehari, biaya cuci baju, biaya tiket pesawat pulang pergi setahun sekali, ya, selama 3 tahun 3 kali pulang pergi. Jadi all in biayanya adalah 277 juta, ya, 277 juta. Jadi kalau kita pukul rata setahunnya adalah 70 juta, ya, 70 juta sudah all in termasuk makan. Nah, kadang-kadang kalau kita membandingkan sekolah di China dengan di negara lain atau bandingkan dengan kita kuliah di Indonesia, kalau yang kita kuliah di Indonesia banyak hal yang lupa dihitung, tidak terhitung gitu ya. Misalnya contohnya kita pulang pergi kampus di Indonesia, Jakarta ini misalnya kita pulang pergi kampus, kita lupa menghitung transport karena sering diantar oleh papa mama, diantar oleh supir, kita tidak menghitung transport. Lalu lalu makan di rumah, mama masak, tidak terhitung berapa biaya yang kita makan, ya kan, pakai air tidak terhitung, pakai listrik, buka AC, nonton TV tidak terhitung, ya. Jadi banyak biaya yang tidak terhitung. Jadi kita pikir itu tidak usah biaya, tapi sebetulnya itu kan juga biaya, cuman tidak terhitung saja. Tapi kalau di China semua terhitung, bahkan kamu minum segelas air aqua pun dihitung karena uangnya kan dikirim dari Indonesia. Jadi kalau uangnya berkurang, ya pasti dipakai untuk membeli sesuatu. Segelas air pun membuat uang kita berkurang, ya kan? Jadi terhitung jumlahnya. Nah, jadi itu yang membedakan ya. Jadi kuliah di China tidak lebih mahal daripada kita kuliah di Indonesia, tapi benefitnya jauh lebih besar daripada kita kuliah di Indonesia, ya. Nah, ini adalah pelajaran wajib yang ada di program kita ini, ya. Program wajibnya bahasa Mandarinnya banyak, pelajaran Mandarinnya banyak, sehingga kita nanti pas lulus, kita punya foundation, kita punya basis ya, kita punya kemampuan Mandarin akan sangat baik ya. Lalu ini adalah pelajaran-pelajaran pilihan, Anda boleh pilih ya, boleh pilih elektifnya. Lalu berikutnya kita akan bahas syarat ya, syarat untuk masuk ke program ini ya. Jadi tentunya kita harus lulus SMA ya. Lalu sekolah ini syaratnya sangat fleksibel. Tidak perlu punya kemampuan tertentu untuk kemampuan Mandarinnya, HSK-nya ya. Jadi HSK-nya
bisa dari 0 sampai 2, ya, itu kami bisa terima. Lalu kami memberikan pendidikan selama setahun atau lebih, sehingga Anda bisa berangkat ke China. Misalnya sekarang ya, kalau Anda masuk program kami dengan HSK 0, Anda sudah bisa pergi ke CNU untuk intake yang September 2025. Itu Anda sudah bisa ambil tahun kedua. Ya, tapi kalau HSK Anda 3, Anda sudah bisa berangkat ke China itu di Maret 2023, 2025. Jadi sudah lebih cepat bisa ke China gitu ya. Nah, jadi sistemnya itu sangat fleksibel. Seberapa kemampuan Mandarin Anda itu jadi Mandarin Anda 0, Anda belajar 1 tahun. Mandarin Anda sudah HSK 3, Anda cukup belajar setengah tahun gitu. Jadi sangat fleksibel, tidak membuang waktu sama sekali ya. Jadi bisa tamat lebih cepat, bisa mulai karir lebih cepat gitu ya. Tapi syaratnya kami meminta adik-adik yang masuk program ini harus mau bekerja keras ya, karena kami kan mengebut Anda. Ya kan misalnya HSK Anda 0, lalu untuk kuliah tahun depan sudah mau masuk kuliah tahun kedua, ya kan? Seharusnya kan Anda dulu ambil Mandarin dulu sampai HSK berapa, 4, lalu baru masuk kuliah tahun pertama. Jadi Anda sebetulnya harus eh, menghabiskan waktu 2 tahun untuk bisa masuk tahun kedua, ya kan? Nah, cuma di tempat kami cukup 1 tahun aja. Tapi kita hanya minta adik-adik yang masuk program ini mau bekerja keras. Ya, karena 2 tahun punya pelajaran kita padatkan menjadi 1 tahun, tentunya kan jadinya harus rajin kitanya ya. Kita juga harus jadi rajin. Oke, jadi jadi saya ulang lagi, tahun pertama kuliahnya di Cerdas Bangsa College ya, itu kita bisa terima dengan HSK berapa saja kami bisa terima. Lalu target kami adalah sebelum Anda berangkat ke Capital Normal University, Anda sudah mencapai HSK 4. Itu target kita, target di Cerdas Bangsa. Ya, jadi apa namanya, seberapa jauh kekurangan Mandarin Anda, kita akan adakan tes. Setelah tes keluar, kita lihat kemampuan kamu seberapa, kekurangannya berapa, lalu kita akan aturkan kelas spesifik buat kamu, spesifik buat Anda. Ya, jadi setiap orang punya bahan pelajarannya akan berbeda-beda. Jadi Anda kemungkinan tidak akan sekelas dengan teman Anda, padahal nanti sama-sama mau ke Capital University. Kenapa? Karena setiap orang punya kekurangan itu berbeda-beda. Jadi kita kasih kelas pun berbeda-beda. Ya. Jadi tahun kedua sampai tamat, Anda sudah di Beijing, di Capital Normal University-nya, dengan menikmati uang sekolah 100% free. Ya. Nah, kira-kira itu apa pengenalan saya ke adik-adik untuk kuliah di China, terutama kuliah di Capital Normal University. Ya, kalau ada pertanyaan boleh hubungi kami. Ada 2 nomor di sana, yang di atas nomor saya, yang di bawah adalah nomor tim konsultan kami untuk studi ke China. Ya, silakan dicatat. Jadi kita langsung aja ya sambung ke Miss Aiko ya untuk bagian pengenalan CNU-nya ya. Oke, Miss Aiko silakan. Oke, terima kasih Pak Tanjung untuk introduction. Halo, perkenalin teman-teman, adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ada di sini. Nama saya Aiko. Saya kebetulan adalah alumni dari Beijing Capital Normal University yang kebetulan baru lulus di tahun lalu. Jadi masih cukup fresh nih kayaknya informasi yang akan saya bawakan pada siang hari ini. Kebetulan di sini saya ada menyiapkan beberapa deck atau presentasi. Mungkin saya coba izin share screen ya. Oke, teman-teman apakah terlihat? Sudah terlihat. Terlihat ya, oke. Oke. A brief introduction. Hari ini kita akan coba lebih tepatnya saya yang akan memperkenalkan nih sebenarnya kehidupan di Capital Normal University itu seperti apa sih dalam artian di 3 tahun setelah nanti kalian sudah dapat nih HSK 4-nya dari Indonesia atau dalam hal ini bersama dengan Cerdas Bangsa, itu kalian akan memulai sebuah hidup itu di Beijing itu yang seperti apa.
gitu. Tadi ada brief introduction, nama aku Aiko, aku alumni dari CNU Pathway 1+3, program eksklusif dari Cerdas Bangsa dan Capital Normal University. Dan kebetulan aku salah satu lulusan termuda, aku lulus sarjana S1, itu di usia aku yang masih 20 tahun. Gitu. Kemudian pada saat itu karena kebetulan COVID, jadi memang jadwal kuliahnya sendiri agak sedikit fleksibel, di mana aku memiliki kesempatan untuk mengawali karir di industri e-commerce gitu sebagai e-commerce operation intern pada tahun 2021. Kemudian setelah lulus, aku melanjutkan karir sebagai digital marketing di sebuah brand oral care global yang ada di Indonesia. Kemudian bekerja sama juga dengan banyak e-commerce platform yang kita sering dengar di Indonesia ya, seperti TikTok, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Gitu. Kemudian pada tahun 2023 atau di tahun lalu ketika lulus S1 diangkat menjadi marketing director termuda dan dipercayakan untuk mengelola seluruh kegiatan operasional marketing dari perusahaan tempat saya bekerja sekarang. Oke, a brief explanation sebenarnya kenapa sih harus join 1+3 dari point of view saya sebagai alumni gitu. Jadi dalam 3 tahun yang saya lalui di Beijing Capital Normal University itu berasa banget ya. Yang pertama itu pilihan gurunya tuh benar-benar integritasnya tuh tinggi gitu. Jadi waktu zaman aku kebetulan dosen-dosennya itu semua cukup senior gitu, walaupun ada dosen-dosen muda itu biasanya dia hanya mendampingi gitu. Jadi cocok sekali kalau misalkan memang teman-teman atau adik-adik memang mau kejar nih untuk punya skill set bahasa itu, apalagi kan kita di Beijing ya, di mana bahasa Beijing ini adalah tanda kutip dijadikan sebagai bahasa nasionalnya China sendiri atau Tiongkok sendiri gitu. Jadi kalau kita tahu kan China kan luas sekali ya, dan maksudnya ada banyak sekali bahasa-bahasa dialek nih. Tapi yang memang disahkan dan diresmikan itu satu-satunya kita sebut dengan Putonghua. Itu adalah bahasa tanda kutip dari Beijing. Jadi cocok sekali untuk teman-teman yang memang mau belajar bahasa dengan skill set yang nantinya akan langsung bisa diterapkan pada saat di dunia kerja. Itu cocok sekali untuk belajar bahasa atau kuliah di specifically di Beijing gitu. Kemudian kenapa sih harus 1+3? Yang kedua adalah mata kuliah yang ditawarkan atau tanda kutip mata kuliah yang memang sudah disusun ya, dirancang itu bisa diterapkan langsung di dunia kerja. Nanti detailnya seperti apa aku akan jelaskan lebih lanjut di slide sebelah. Kemudian yang ketiga tadi sempat disampaikan sedikit oleh Pak Tanjung ya, itu harganya kompetitif dengan universitas swasta di Indonesia. Kita sebut lah ya, kalau misalkan di Jakarta kita tahu ada beberapa universitas swasta yang memang sudah umum. Setelah sempat melakukan komparisasi sedikit, memang dari segi budget itu kurang lebih gitu. Tapi yang menguntungkan jika memang kita tanda kutip ke luar negeri nih, kuliah di luar negeri, maka gelar yang kita dapatkan kan juga akan gelar internasional ya gitu, gelar sarjana dari luar negeri, which is menurut saya pribadi ketika nanti kita kembali ke Indonesia ataupun kita stay di sana untuk bekerja dan lain-lain itu akan jauh lebih memudahkan gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah kesempatan networking dengan banyak orang dari negara lain. Kenapa? Karena untuk di program 1+3 sendiri ini kita bekerja sama dengan International College di Capital Normal University, yang dimana itu tidak hanya ada teman-teman kita dari Indonesia, tapi juga ada banyak banget teman-teman dari Southeast Asia yang lain, kemudian ada juga dari Europe. Kebetulan teman-teman aku waktu itu lebih banyak dari Italy, gitu. Kemudian banyak lah di sana kalian akan bisa ngerasain benar-benar intercultural, apa ya, budayanya di sana tuh exchange-nya tuh sangat amat enak ya gitu, karena nggak cuman kita di Indonesia doang atau sebagai orang Indonesia, tapi kita juga bisa ketemu dengan orang Thailand, dengan orang Russia, dengan Italy gitu, dengan ada beberapa juga dari Jepang, Amerika, dan lain-lain. Itu kebetulan cukup banyak di kampus kita gitu. Nah, di CNU sendiri itu menurut saya cukup penting yang perlu di-highlight adalah intensive learning, di mana ketika nanti memang kita masuk ke CNU sebelum kita benar-benar start nih di semester awal, itu nanti akan ada
namanya placement test. Di mana walaupun nanti kita sudah membawa modal HSK 4 nih, tanda kutip dari Indonesia, kita bawa ke sana, itu nanti kita akan dites lagi, supaya benar-benar tepat sasaran nih. Sebenarnya skill Mandarin kita nih ada di mana gitu. Itu yang akan nanti memudahkan untuk teman-teman bisa adaptasi dan bisa belajar juga kemampuan Mandarinnya itu dengan lebih tepat sasaran dan juga lebih cepat jadinya. Karena nanti akan dipadukan dengan teman-teman dengan kemampuan atau skill yang kurang lebih setara, dan itu nanti akan di-boost dari sana bersama dengan dosen-dosennya juga. Dan intensive learning ini kita di sini adalah satu kelas itu untuk mata kuliah wajib itu biasanya maksimal di 15-20 orang aja gitu. Jadi benar-benar dosennya juga karena tadi sempat saya mention di awal, mereka semuanya rata-rata senior, jadi mereka tahu nih apa sih yang menjadi kesulitan siswa specifically untuk siswa internasional gitu. Bahkan kebetulan saya salah satu yang suka ngobrol-ngobrol sama dosen, jadi memang ada beberapa dosen itu yang ngerti nih, oh misalkan specifically nih untuk orang Indonesia misalkan, sebenarnya ketika mereka belajar Mandarin itu mereka kesulitan di sisi mana? Oh ternyata misalkan di nada, atau oh misalkan di pronunciation. Nah itu dosen-dosen ini memang mereka sudah punya seperti research-nya masing-masing. Oh kira-kira dengan budaya dan kebiasaan bahasa negara lain, kesulitannya ketika mereka learning Mandarin itu apa sih? Nah itu yang menjadi acuannya mereka untuk bisa lebih tepat sasaran mengajar untuk teman-teman kita yang memang satu kelas itu campur-campur, ada yang dari Indonesia atau negara lain gitu. Kemudian dosen di sana juga perhatian terhadap siswa, di mana artinya adalah mungkin kita tahu ya, oh sudah kuliah nih, berarti semuanya serba mandiri. Nggak ada lagi yang ngejerin, ayo kumpul PR. Nggak ada lagi yang ngejerin, minggu depan ujian ya, diingatin. Kalau di CNU sendiri treatmentnya agak berbeda, di mana memang dosennya ini cukup perhatian gitu. Jadi kayak, oh kenapa nih kok nilai kamu masih kurang? Di mana yang bisa kita benerin nih, di mana yang bisa kita perbaiki satu dan lain hal gitu. Kemudian yang terakhir yang dari awal aku selalu bilang juga, mata kuliahnya itu relevan untuk dunia kerja gitu. Nah, ini ada a brief explanation mengenai mata kuliah yang memang kita pelajari di Capital Normal University dalam 1+3 program ini gitu. Nah, di sini tahun pertama mungkin kita bisa skip lah ya, karena kan ini nanti akan kita belajarnya di Indonesia nih atau di Cerdas Bangsa gitu. Nah, kemudian di tahun kedua itu means kita start di sana. Yang wajib itu adalah minimum HSK 4 untuk bisa masuk ke CNU lah ya. Itu target dari Cerdas Bangsa. Dan itu adalah target yang memang aku keep track juga gitu. Kebetulan memang pada saat tahun kedua aku masuk ke CNU, itu memang HSK-nya di HSK 4 gitu. Di HSK 4, kemudian yang wajib itu masih ada Intermediate Chinese, Intermediate Oral, dan Intermediate Writing. Basically ini diajarin lebih ke kosakata Mandarin dan itu bisa banyak banget, ibaratnya kayak nanti kita akan dapat textbook dan dari satu textbook itu ada banyak chapter. Nah, biasanya di satu chapter itu kosakatanya sendiri di sekitar 80-100 gitu. Jadi benar-benar sangat ngebantu untuk bisa ngeboost juga nih. Ditambah lagi kan kita langsung di sana ya. Jadi mau nggak mau kita pasti kepake nih si kosakata-kosakata baru yang kita pelajarin gitu. Kemudian di tahun kedua ini di mana dibagi jadi semester ganjil dan genap lah ya ibaratnya, itu nanti kita bisa pilih 4 elective course. Masing-masing semester itu pilih 2 gitu. Nah, di sini ada yang aku merahin. Yang aku merahin ini adalah yang aku ambil dan yang aku sarankan untuk ambil. Kenapa? Karena ketika memang objektif kita pada saat lulus inginnya adalah bisa langsung cepat bekerja, tanda kutip, atau cepat berbisnis, dan mungkin bisa di-consider untuk mengambil mata kuliah yang kebetulan aku merahin di sini gitu. Nah, mungkin di sini ada note sedikit as per 2024. Jadi kalau sebelumnya memang dari Pak Tanjung kan ada tadi tunjukin ke kita ya kira-kira mata kuliahnya itu ada apa aja. Nah, karena memang mereka evolving, mereka develop setiap tahun, jadi mereka akan ada sedikit slight change di mana mereka akan lebih pilih lagi nih, mereka akan lebih curate lagi mata kuliah memang relevan gitu. Nah, as per 2024 ini adalah mata kuliah yang
ada dan tersedia, kita bisa pelajarin dan kita bisa ambil gitu. Kemudian di tahun ketiga ini akan ada shifting nih. Shiftingnya seperti apa? Itu nanti akan dibagi dua. Yang satu memang ambilnya minor untuk bisnis, yang satu itu ambil linguistik gitu. Kalau saya pribadi, saya saranin untuk ambil yang bisnis supaya tepat guna nih pada saat nanti lulusnya kita. Dan kebetulan aku juga memang alumninya bisnis gitu. Nah, di tahun ketiga sendiri ini akan berbeda nih. Walaupun sama-sama tanda kutip kita belajarnya Mandarin, kita belajarnya Chinese, tapi di sini secara spesifik start di tahun ketiga kita akan diajarkan sesuai minatnya atau sesuai jurusannya. For example, aku di bisnis, maka buku-buku yang akan dipakai dan bahan ajar yang akan dipakai itu semuanya berhubungan dengan bisnis. Walaupun yes, kita masih belajar Mandarin gitu. Jadi seperti yang bisa dilihat ada advanced business Chinese, ada business oral, business writing, China National Condition dan penalaran. Nah, ini beberapa mata kuliah yang wajib dan penting. Kenapa? Karena bisa dilihat ya perbedaannya, yang satu advanced Chinese, yang satu advanced business Chinese. Nah, perbedaannya itu di mana? Di kosakata-kosakatanya gitu. Jadi bisa berbicara Mandarin belum tentu bisa diterapkan di dalam dunia kerja. Walaupun yes, bisa berbahasa Mandarin adalah modal utama. Tapi selain bisa bahasa Mandarin untuk berbicara ataupun ngobrol, kita juga penting nih untuk yang namanya ngerti terms-terms Mandarin atau terms-terms bisnis di dalam bahasa Mandarin gitu. Makanya kenapa aku bisa bilang 1+3 ini tepat guna, karena ketika nanti kamu ambil yang bisnis ataupun linguistik, itu dia benar-benar difokuskan gitu. Kemudian China National Condition ini belajar apa sih? Basically adalah belajar perkembangan China sendiri gitu. Nah, gunanya apa untuk kita sebagai murid atau untuk kita sebagai orang yang nantinya akan berbisnis? For us to actually know the overview dari China sendiri, itu akan bisa atau akan mampu mendukung kita atau bisnis kita itu kemana arahnya gitu. Kita tahu ya, tadi sempat ada videonya dari Pak Tanjung juga, all the toys yang dijual mungkin di negara lain, ketika dibalik labelnya made in China. Nah, made in China itu made in mana? Itu kan kita harus tahu. Nah, ketika kalian nanti belajar China National Condition, itu nanti akan diajarkan tuh. Jadi memang kota apa, asal usulnya seperti apa, kemudian untuk di zaman sekarang ini mereka itu industri apa yang bergerak dengan pesat di specifically kota tersebut dan lain-lain. Itu nanti akan diajarin. Kemudian yang penting juga itu ada namanya penalaran gitu, di mana kita nanti diajarkan how to solve a problem in the most effective ways, secara objektif dan secara logical gitu. Dan menurut saya pribadi ini yang mungkin agak membedakan dengan kuliah di Indonesia ya gitu. Ketika di Indonesia mungkin lebih banyak teoritis dan lain-lain, tapi kalau misalkan di CNU sendiri itu benar-benar dikotakin gitu. Oke, for you to be a successful businessman atau businesswoman, oke, penalaran kalian harus bagus nih. Oke, kita akan latih pada saat kuliah dan lain-lain gitu. Kemudian untuk di tahun ketiga sendiri di bisnis itu ada International Trade Geography, Marketing, International Trade Practice, dan Economic and Trade Regulations. Nah, menurut saya pribadi ini mata kuliah yang penting sekali untuk diambil, khususnya untuk yang memang tujuannya setelah lulus mau langsung bekerja atau berbisnis. Kenapa? Karena International Trade Geography ini diajarin nih, oke, misalkan kita mau ambil barang dari Guangzhou misalkan. Nah, oke, untuk sampai ke Indonesia ini enaknya lewat mana sih? Apakah paling cepat atau paling efisien itu adalah nanti ship by air atau menggunakan pesawat? Atau sebenarnya kita bisa hemat nih dengan ship by water gitu, atau menggunakan kapal. Nah, itu nanti di sini diajarin semua, seperti port-port apa saja yang memang baik untuk berbisnis, kemudian port-port di mana aja yang tanda kutip misalkan bebas pajak atau dan lain-lain. Nah, ini nanti akan diajarin semua. Jadi ini benar-benar berguna banget ya untuk kita yang akan nanti mau berbisnis juga gitu. Kemudian ada marketing umum lah ya, gimana cara kita jualan dan lain-lain. Terus International Trade Practice. Nah, ini juga salah satu yang menurut saya pribadi berguna. Kenapa? Karena di International Trade Practice ini akan diajarin nih
beberapa terms untuk dalam berbisnis, khususnya untuk ekspor impor gitu. Misalkan ada apa itu FOB, apa itu CFS dan lain-lain. Nah, itu nanti diajarin semua tuh. Gimana caranya kita ngakalin, gimana sih cara kita tanda kutip misalkan oke, misalnya kita mau ambil barang nih dari China. Pasti kita maunya untung dong. Nah, gimana sih cara kita hitung untung kita? Biaya-biaya atau beban-beban apa aja sih yang harus kita consider sebelum kita bisa naikin harga untuk konsumen kita. Nah, itu semua diajarin gitu. Kemudian economic and trade regulations ya ini basically kayak hukum-hukum perairan internasional, kemudian hukum-hukum ekonomi internasional itu nanti akan dirangkum di mata kuliah tersebut gitu. Nah, kemudian kalau misalkan memang teman-teman ada yang mau fokus nih ambilnya linguistik, itu ada beberapa mata kuliah yang aku pribadi anjurkan setelah berdiskusi dengan temanku yang kebetulan beliau juga ambil linguistik gitu di tahun yang sama. Itu yang pertama ada grammatical error analysis. Nah, apa sih bedanya dengan kita belajar grammar biasa? Jadi ketika nanti kita belajar grammatical error analysis ini, daripada atau instead of kita belajar gimana sih cara berbicara Mandarin dengan grammar yang benar. Nah, kalau di mata kuliah satu ini, kita malah akan dikasih, nih orang ngomong A, B, C, D dengan grammar yang berbeda-beda. Coba tentuin deh, yang paling tepat tuh sebenarnya gimana sih? Atau coba deh kamu lihat deh, di passage ini grammarnya udah bener belum? Walaupun mungkin benar, tapi mungkin kebalik-balik nih. Atau mungkin sudah benar, tapi tidak tidak sesuai dengan peraturan dari linguistik misalkan. Nah, itu semua akan diajarkan di mata kuliah tersebut gitu. Kemudian ada news reading, ada Chinese World Heritage dan Modern Chinese Vocabulary. Nah, ini mungkin lebih cocok untuk yang mungkin nanti setelah lulus mau coba jadi guru, atau misalkan mau jadi penulis, atau misalkan mau jadi editor, lebih ke yang memang mengarah kepada hal-hal yang sifatnya jauh lebih resmi dan formal ya, karena kan dibutuhkan untuk yang namanya bahasa formal. By the way, Mandarin kita ada namanya Shumei sama Kouyi. Nah, kalau Kouyi ini yang sehari-hari kita bicara, dan Shumei ini bahasa buku gitu. Nah, ini perbedaannya cukup signifikan gitu. Jadi penting juga untuk kita bisa ngerti gitu. Nah, kenapa saya sarankan untuk ambil news reading seperti yang tadi disampaikan bahwa apa yang tanda kutip misalkan reporter berita atau news anchor-nya bawain di TV dengan apa yang kita baca di koran atau di media berita itu akan berbeda. Mungkin ketika kita nonton berita di TV kita ngerti, tapi ketika kita baca koran kita bisa nggak ngerti gitu. Karena yang tadi saya sampaikan ada dua tipe bahasa gitu. Kemudian China's World Heritage ya basically kita belajar tentang the greatness of China lah ya. Maksudnya dari dulu sampai sekarang apa sih yang menjadi asal usul misalkan kenapa Shenzhen sekarang bisa sangat amat maju, kenapa Beijing masih bisa bertahan dengan dengan budayanya, dengan kekentalan traditional Chinese-nya yang sangat begitu kental dan lain-lain itu nanti akan diajarkan juga. Kemudian modern Chinese vocabulary, kenapa penting? Karena ya kita gimana pun hidup di dunia modern dan China is actually developing really fast gitu. Mereka pergerakannya sangat cepat. Jadi mungkin yang zamannya Pak Tanjung misalkan itu bahasanya wah seperti apa nih. Terus sekarang bahasa di zaman aku misalkan itu seperti apa itu. Walaupun mungkin cuma berbeda 10 sampai 20 tahun, but it's a really big changes gitu. Nah, kemudian di tahun keempat itu baru tuh lebih banyak dari segi praktikal gitu. Masih tetap sama akan belajar advanced business Chinese, oral, writing, kemudian akan ada thesis writing juga atau skripsi ya gitu. Kemudian di sini ada elektif yang penting untuk bisnis dan untuk linguistik yang harus diambil. Untuk bisnis itu ada International Trade Geography gitu. Sama nggak dengan tahun ketiga? Sama, tapi yang membedakan adalah untuk yang di tahun keempat ini dia jauh lebih dalam ya yang diulas gitu. Diajarin juga mengenai international economic di sana, kemudian diajarin juga terms-terms untuk ekspor impor, diajarin juga cara yang tadi menentukan harga, kemudian cost atau beban biaya yang akan kita perlu consider, kemudian dari segi asuransi seperti apa dan lain-lain gitu. Kemudian marketing juga sama, ini akan jauh lebih dalam lagi
lebih mendetail juga gitu. Nah, kemudian ada beberapa mata kuliah praktikal yang sifatnya wajib. Itu pertama ada Career Development and Employment Guidance, di mana di mata kuliah praktikal ini nanti kalian akan melalui sebuah tes atau akan ada bimbingan konseling dari memang konselornya, di mana nanti akan ditentukan nih, atau mereka akan membantu kalian menentukan bahwa oh, dengan sifat saya yang seperti ini misalkan, atau oh dengan minat saya yang seperti ini, bakat saya yang seperti ini, cocoknya tuh kalau di dunia kerja tuh saya jadi apa ya, saya kerjain apa ya, dan lain-lain gitu. Kemudian ada internship juga. Untuk internship ini harusnya dihitungnya per jam. Saya kurang ingat jujur, kalau nggak salah 180 jam atau berapa itu ada wajib magang. Nah, magang sendiri itu ada beberapa cara. Yang pertama, kalau misalkan memang kalian sudah tahu nih kira-kira mau magang di mana, itu tinggal ajukan. Kalau misalnya masih bingung pun, nanti dari pihak konselor kampus akan memberikan list yang memang mungkin sudah pernah ada historical atau sudah pernah ada kerjasama, itu nanti bisa dibantu dari kampus gitu. Kemudian kalau untuk magang sendiri, banyak sih, maksudnya kesempatan-kesempatan magang di sana, terlebih lagi specifically for us Indonesian gitu. Kenapa? Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan di China yang memang kan bisnisnya lari ke Indonesia ya, dan mereka pun tidak hanya di Indonesia yang butuh support untuk bahasa Mandarin, tapi mereka di sana pun butuh support yang bisa berbahasa Mandarin juga dan yang mengerti Indonesia gitu. Kemudian graduation thesis wajib ya, wajib skripsi gitu. Kemudian untuk yang linguistik itu ada intercultural communication, di mana nanti itu akan diajarkan lebih ke exchange budaya juga ya terhadap kalian sebagai orang Indonesia dan teman-teman yang lain dari negara lain. Itu nanti akan dijembatani lah di mata kuliah tersebut gitu. Dan yang penting juga untuk diambil kalau untuk linguistik adalah Ancient Chinese. Nah, Ancient Chinese itu basically ngapain sih? Kan kita ada di modern world ya. Kenapa sih kita harus ambil Ancient Chinese? Jadi fun fact untuk teman-teman, ketika kita berbisnis dengan orang China ya, itu bahkan day to day conversation yang mereka sendiri itu mereka banyak menggunakan Chengyu. Nah, Chengyu ini apa? Chengyu ini adalah peribahasa gitu. Jadi walaupun kesannya setiap hari kita ngobrol kayak biasa nih, kita ngobrol conversational, santai, bahkan nggak serius gitu ya, tapi mereka akan secara otomatis menggunakan peribahasa-peribahasa ini yang mereka sadur nih. Sadur dari mana? Dari Ancient Chinese tersebut. Dan kalau kita nggak ngerti, wah itu kita ketinggalannya jauh banget gitu. Jadi makanya sebenarnya either linguistic or business mungkin bisa lah coba dipelajarin mengenai Ancient Chinese atau mengenai peribahasa-peribahasa yang memang masih digunakan di modern world yang memang disadur dari Ancient Chinese gitu. Nah, abis ini aku tahu teman-teman pasti udah nggak sabar dari tadi. Aiko ini banyak ngomong ya. Aku mau lihat aja lah kampusnya seperti apa. Tenang, aku udah siapin ini secara garis besar kampus kita seperti apa, kehidupannya seperti apa, dan basically aku kayak kasih ke kalian ini cheat sheet lah, atau essential things lah yang memang kalian harus persiapkan dan kalian bisa jadikan consideration gitu. Nah, ini adalah 4 main environment atau 4 main tempat lah ya yang kita setiap hari pasti kunjungi gitu. Yang pertama ada running track. Di running track ini cukup besar, kemudian ada tennis field. Tennis field ini aku lupa sekitar ada 4 atau 6, dan ada pingpong fieldnya ada di 2 gitu. Kemudian kita ada library. Nah, library kita yang di kampus CNU ini itu salah satu yang terlengkap di distrik kita. Distrik kita itu namanya Haitien gitu. Jadi salah satu memang library district yang cukup lengkap ya. Kemudian kita juga ada kantin. Ada lantai 1 dan lantai 2. Nah, perbedaannya apa? Kalau lantai 1 itu basically yang prasmanan. Jadi kita bisa pilih-pilih kita mau makan apa. Dan biasanya memang lebih murah gitu. Kemudian di lantai 2 itu tipikalnya adalah food court. Jadi per porsi gitu. Nah, kemudian yang paling terakhir ini yang di paling kanan itu adalah gedung dorm kita yang berseberangan langsung dengan gedung kelas. Jadi nggak ada tuh capek-capek, aduh dormnya kebagiannya di ujung timur misalkan, terus ternyata aduh saya ada kelas tapi di ujung barat misalkan, wah itu jauh sekali dan itu makan waktu ya, capek juga gitu. Nah, enaknya kalau misalnya kita di CNU ini udah tinggal nyebrang jembatan doang
gitu. Nah, aku ada sedikit video yang pingin aku bawain ke teman-teman sebagai gambaran kira-kira sebenarnya kampus kita itu seperti apa sih lingkungannya in real life gitu. Oke, bisa kelihatan ya? Aku udah pindah screen ya. Bisa. Oke, sip. Aku play ya.师范大学北一区呢，在西三环北路23号，就是出了地铁站的 A 口的车号，大概走到10分钟左右的样子才能到。和本不一样，在疫情封校期间呢，刷这个校园卡才能出入，外校的同学都是进来。如果是疫情不封校的话，就是他们和各个但是也靠得特别近，就外卖现在不能进学校，就带大家先从左边带大家逛一圈。从学校往里走，左边的第一栋建筑呢，就是咱们的文科楼。文科楼里面有好几个学院，文学院啊、历史学院，一些学院都在这栋楼里。所以我们也主要在这栋楼里上课。旁边对面呢，就是摆着展示牌，会定期的更新一些学校的资讯。因为到了毕业季，所以学校各种东西都已经开始装饰起来。前面就是北一区快递首发中心，这种小件呢就可以在这儿进，如果是大件的宿舍楼底下有毕业季，然后从这个首发中心往这边看过来，这是一个充电的站，这边本来对着是外的学院，但是来到了这一层，这件事实在是忘了看地方，然后沿着左边的这条路呢，再往里走。经过清真食堂以后，小路上楼梯就是我们的第5学生食堂。老实说，学生食堂1层的饭还是很不错的。我们食堂往这边走就是文字中心，然后是宿舍，宿舍楼底下吧都是这些晾衣服的食堂。再往这边走就是一个有铁链拴着可以推过的门，然后这边就是一个体育馆。当然，我们体育馆也可以直接正常走过，体育馆还是特别好看。这个体育场跑道非常广大，练成的这个什么跑道，一般是能前面几个动作。这边看着有些文化上下面是我们的球场。经常看人的小像我这样光看起来晒伤毕业季人都开始自己毕业照，在北区这个分享来国际文化中心底下还有2间餐厅馆，是因为疫情原因也已经关闭了。我还有一家收费的健身房也没有继续开放。这里在原路走出去就是我们的南门了。南门旁边的栅栏呢，一般都是我们学生叫外卖，现在只能放到这儿了。上面都放了各种各样的外卖，大家都在这儿等。最后的最后，祝愿每一个毕业的人，也祝福每一个即将到来的人，希望大家都能有光明的未来。Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya environment dari kampus kita sendiri. By the way, udah 没 balik 想 ke 到，没想到我一个毕了业的人还能继续。给大家介绍一下我们首都师范大学北一区的夜晚风景。张卡冷吗？穿那个小短袖就差了，冷不冷？很久之前就itunya masih 想 oke, Eko. Ya, silakan. tes udah balik PPT-nya atau hilang? Oke, udah hilang, Iya. Oh, hilang ya. Oke, sebentar ya. Oke, Udah ya. bagus. Share. Oke, sebentar. Sorry.
Hold on. Oke, Oke, bisa ya. ya. Oke, udah. Sip. Jadi tadi Oke, nongol adalah lagi. Silakan Eko. Thank you. Ya, jadi tadi adalah sedikit gambaran di CNU itu seperti apa gitu ya. Nah, kita bisa lanjut. Ini ada beberapa activity. Ini, oke. Ini ada beberapa activity yang memang sehari-hari itu selalu ada nih di Capital Normal University sendiri. Dan ini adalah salah satu mungkin bisa dibilang sebagai kesempatan ya untuk kita justru bisa networking dengan banyak teman-teman dari negara-negara lain juga, bisa dari China tersendiri maupun dari negara-negara yang lain yang ada di dunia gitu. Kita suka ada kayak food festival, itu salah satu yang cukup paling sering. Kalau dari China sendiri ya tipikal lah ya, nanti kita belajar gimana caranya bikin dumpling lah, terus nanti kita belajar ada makanan-makanan apa cemilan-cemilan China apa gitu. Nah kalau misalkan dari negara lain itu juga banyak. Nah, sistemnya itu biasanya nanti mereka akan di depan library kita tuh cukup ada kayak sedikit taman kecil. Nah, biasanya nanti mereka akan set up booth di sana. Itu satu negara tuh bisa dikasih satu booth sendiri gitu. Jadi nanti kita bisa experience visit ke masing-masing booth dari negara-negara yang kebetulan join gitu. Terus ada paper art juga, kemudian ada calligraphy juga. Nah, kalau calligraphy ini salah satu eskul juga yang kita bisa ambil untuk kita bisa belajar gitu. Kemudian ada yang tadi ini kebetulan yang sebelah kanan itu dari Vietnam ya gitu. Kemudian ada biasa opening ceremony dan lain-lain. Nah ini cukup sering, mungkin bisa sekitar sebulan sampai 2 bulan sekali gitu. Kemudian di CNU juga ada kayak free study tour ya gitu. Karena kan Beijing kan cukup banyak tempat-tempat yang bisa kita bilang cukup historical ya gitu. Jadi biasanya akan ada study tour itu di 1 bulan sekali. Nanti cek-cek aja di grup angkatan itu biasanya nanti lausenya kayak suka ngirimin. Ada yang mau ikut nggak? Kuotanya misalkan 50 orang ya minggu ini atau misalnya 100 orang ya minggu ini kayak gitu. Nah, ini adalah International Student Dormitory. Nah, kenapa sih aku spesifikin International Dormitory? Karena memang dormitory kita berbeda dengan Taoxiong lokal gitu atau dengan student lokal. Nah, yang dimana kalau untuk International Student Dormitory-nya kita sendiri itu sangat amat enak ya. Kita nggak perlu pusing harus mikirin, waduh, harus beli kasur, waduh harus beli spray, beli bantal. Nggak usah pusing. Semuanya udah ready, kalian tinggal bawa koper, masuk gitu. Nah, in-house facilities-nya ada apa aja? Yang pertama itu di setiap kamar, itu kamar mandinya kamar mandi dalam. Ya, jadi benar-benar kayak service apartment gitu. Terus ada water heater juga, terus di beberapa kamar itu terdapat bathtub gitu. Jadi nanti ketika memang kalian mau check-in, bisa disampaikan aja apakah memang mau bathtub atau nggak mau bathtub. Nanti tergantung dengan jumlah ketersediaan, bisa diobrolin lah ke si bagian yang ngurusin check-in-nya gitu. Kemudian udah tersedia juga bantal, selimut, lemari, meja belajar, lampu belajar, semuanya udah tinggal pakai ya gitu. Kemudian kamar dibersihkan juga setiap 2-3 hari sekali gitu. Jadi nanti akan ada AI yang datang ketokin kamar kalian, bersih-bersih kamar kalian plus bangunin kalian kalau misalnya kalian takut telat ke kelas gitu. Kemudian spray juga diganti setiap 1 minggu sekali gitu. Kalian boleh pilih kalau dari kampus sih tetap akan disediakan, tapi kalau misalnya memang kalian mau bawa sendiri itu juga boleh. Nah, paling kurangnya adalah guling. Jadi kalau misalkan memang kalian tipikal yang nggak bisa tidur tanpa guling, silakan bawa dari Indonesia karena sepertinya kalau di sana guling agak sulit ya dicarinya. Atau mungkin ada di Taobao, aku nggak pernah nyari karena kebetulan aku bawa langsung dari Indonesia sih gitu. Kemudian ada 3 tipe kamar, ada single room, double room, dan quadruple. Ya, itu sudah ada detail kira-kira untuk harganya. Ini terupdate, barusan aku update di sekitar minggu lalu gitu. Jadi kalau untuk single room itu di per month di 4.800 kuai, untuk yang double di 2.400 dan yang di 4 orang itu di 1.200
gitu. Biasanya akan ada pertanyaan nih untuk yang double dan quadruple, boleh nggak sih sama teman sendiri? Boleh. Ya, atau boleh nggak sih aku nggak mau sama sesama orang Indonesia misalkan, aku mau biar Mandarinku lebih cepet jago nih, aku mau sama orang dari negara lain atur aja. Boleh nggak? Boleh, nanti tinggal sampaikan aja ke yang bagian check-in gitu. Kemudian ini adalah slide yang sebelumnya, gedung luarnya tampilannya seperti itu, ini adalah di bagian dalamnya. Kebetulan ini baru direnovasi, jadi ketika kalian ke sana mungkin pengalamannya akan jauh lebih baik daripada saat aku di sana, gitu. Jadi yang di sebelah kiri di foto ini itu lantai satunya kita, yang tadi aku sempat sampaikan itu prasmanan. Kemudian di yang lantai 2 itu sistemnya kayak food court, gitu. Ini contohnya. Nah, ini I would say sangat amat mengenyangkan, bergizi, lezat, dan murah pastinya ya. Karena yang tadi sempat disampaikan juga bahwa ketika kita memang beli makan di kantin itu kan memang dapat subsidi juga gitu. Dan buat kalian pecinta Uhwaro ya atau pecinta babi hong, wah that's the best. Aku udah cobain ke beberapa kantin kampus lain, by far babi hongnya CNY itu paling enak, jadi worth to try. Kemudian ini adalah beberapa on-campus facilities yang lain. Ada minimarket, ini posisinya benar-benar di bawah dorm kita banget. Tinggal turun lift ke lantai 1, itu ada Family Mart, kemudian ada cafe juga. Ini dia jual pasta. Jadi kalau misalnya kalian bosan nih makan di kantin, mungkin nggak terlalu nggak terlalu bisa nih makannya terlalu lokal misalkan, atau misalkan aduh ternyata rasanya kurang nampol ya, bosen nih makan terus makan di kantin terus. Nah kita juga ada cafe juga gitu. Nah kemudian ada 2 yang cukup unik itu, yang pertama itu ada tempat pengambilan pesan antar instan dan ada tempat pengambilan paket juga. Jadi mungkin kalau misalkan di kampus lain, yes, yang aku tahu itu biasanya akan ada satu designated spot atau akan ada satu tempat nih misalkan di luar pagar atau gimana. Walaupun yes, sangat amat aman. Tapi nggak spesifik nih, ini punya siapa, ini punya siapa. Jadi biasanya kalian harus cari sendiri. Tapi kalau misalkan di kampus kita itu udah ada boxnya masing-masing gitu. Jadi nanti kalian bisa cek dari aplikasi tempat kalian beli makan atau aplikasi tempat kalian belanja, itu biasanya nanti ada kode khusus yang kalian bisa input atau akan ada QR code yang akan bisa kalian scan. Jadi langsung tuh nanti dia akan pop otomatis kayak tek, oh ya ini paket saya gitu. Jadi udah nggak mungkin ketukar. Dan sejauh ini experience belanja ataupun experience pesan makanan instan dari di China ya, maksudnya di kampus itu nggak pernah ada yang namanya kekurangan, kesalahan, atau tiba-tiba pas kita ambil misalkan plastiknya udah jebol atau apa atau yang lain, itu nggak ada sama sekali. Jadi so far so good, sangat amat aman. Dan ketika nanti kalian belanja nih misalkan terus kalian nggak puas, by the way ini salah satu yang menurut aku top notch ya di Indonesia kalau bisa dicontoh gitu kan. Ketika kita belanja, misalnya kita belanja baju, celana, pokoknya yang kita pakai lah ya. Itu kalau kita nggak suka, bukan karena reject ya, kalau kita nggak suka nih modelnya, atau misalnya ternyata kebesaran nih atau kekecilan, walaupun nggak ada video unboxing, walaupun plastiknya sudah nggak ada, walaupun tagnya udah nggak ada, kita masih boleh ngebalikin gitu. Jadi ini sangat amat enak ya gitu. Dan semua kayak misalkan belanja supermarket, beli kebutuhan kita sehari-hari dan yang lain-lain itu sangat disarankan untuk kita belanja online. Kenapa? Satu, selain murah, lebih murah bahkan daripada kita jalan ke supermarket sendiri. Kedua, ya simple gitu. Kita tinggal pilih, bayar, kemudian nanti akan diantar ke kampus. Nah, untuk minimarket atau supermarket nanti bisa ambil di yang tempat pesan antar instan ini. Termasuk kalau misalnya kita pesan makanan juga gitu. Nah, beberapa fasilitas umum yang menurut aku penting dan menunjang sekali ketika kita ingin jalan-jalan. Yang pertama itu paling dekat di depan sekolah itu ada bus stop. Nah, bus stop ini
sangat amat dekat, mungkin 3-5 menit jalan kaki gitu, bisa dilihat juga dari pintu keluarnya kita ke bus stop itu ada maps-nya ya gitu. Tampilannya kurang lebih seperti yang ada di kanan. Nah, ini melayani rutenya kemana aja, banyak banget gitu. Bahkan untuk kita bisa ke satu tempat hits di Beijing, namanya CBD atau Kuomao. Itu yang kalau kalian tahu tuh ada yang gedungnya CCTV tuh, yang bentuknya kayak M terus tengahnya bolong. Nah, itu kita tidak perlu transit. Jadi cukup naik satu kali, walaupun agak jauh karena harus berhenti-berhenti ya gitu. Karena di sana kan bus stopnya deket-deket nih, jadi mungkin makan waktunya di sana. Tapi sangat amat enak, sangat amat cepat, sangat amat convenient juga gitu. Kita nggak perlu transit-transit untuk ke sana. Kemudian yang kedua, ini yang aku sangat sarankan kemana-mana harus naik ini adalah MRT. Ya, jadi dari kampus kita cukup jalan 10 menit dan itu perjalanannya juga tidak sulit ya, cuma lurus doang. 10 menit, kalau mungkin kalian cepat jalannya mungkin 7 menit udah sampai, itu ada MRT station. Nah, MRT kita ini di line 6. Line 6 ini cukup banyak transit-transit atau tempat-tempat kita untuk bisa pindah line dan itu cukup mudah gitu. Jadi sekali lagi kampus kita itu posisinya ada di ring 3, tapi walaupun kita di ring 3 ini sangat mudah untuk kita kemana-mana karena MRT deket, bus stop deket gitu. Nah, kemudian di sekitar kampus itu ada F&B atau restoran atau makanan, minuman, dan utilities apa aja sih? Ini mungkin semua kalian udah pernah lihat lah ya beberapa yang ada di sini. Yang pertama itu ada Yang Kuofu. Yang Kuofu itu tempat Malathang gitu. Anak-anak kampus sih sering ke sana, itu posisinya benar-benar di seberang pintu masuk, jadi cepat, dekat, dan murah, dan banyak. Kemudian ada Itian-tian. Itian-tian ini apa? Itian-tian adalah bubble tea gitu. Jadi biasanya kita sambil belajar sambil minum-minum bubble tea, tapi tolong jangan kebanyakan, tidak baik untuk kesehatan. Kemudian ada Starbucks juga, ada Umart. Umart ini supermarket. Kemudian ada Luckin Coffee, mungkin beberapa yang cukup aware ya sama brand ini. Kemudian ada Burger King, itu posisinya di dekat MRT. Kemudian ada Domino juga, itu di dekat MRT. Family Mart ini cukup banyak di dalam sekolah kita, di gedung dorm kita juga ada, atau di gedung seberang sekolah juga ada. Kemudian ada McD, itu posisinya ada di belakang sekolah kita. Sama ada Li Sheng ini kayak mie sapi, itu posisinya ada di dekat MRT gitu. Semua masih terjangkau di under 10 menit jalan kaki. Nah, ini yang menurut aku penting karena kan nanti kita akan ke China ya gitu. Kemudian nanti kita juga akan mengalami lah yang namanya beberapa aplikasi itu nggak bisa dibuka atau crash walaupun yes kita sudah pakai VPN. Nah, ini adalah beberapa essential application yang dengan adanya application ini dalam handphone kalian, aku bisa guarantee kalian nggak perlu bawa apapun selain bawa handphone kalian gitu. Dan kita di sana walaupun mungkin dulu kan sering ya kayak bawa paspor kalau pergi kemana-mana gitu, tapi so far kalau dari aku pribadi, kalau misalkan memang tidak ada keperluan yang sangat mendesak atau tidak ada keperluan penting, paspor lebih baik disimpan aja di dorm gitu. Jadi jangan terlalu sering dibawa keluar-keluar. Karena selain resiko hilang, sebenarnya nggak dibutuhkan juga sih gitu. Kita biasanya kalau misalkan memang dimintakan identitas atau apa ya kita cukup tunjukin by phone aja gitu. Nah, ada beberapa essential application yang bisa mempermudah hidup kalian ketika nanti kalian di China. Tidak spesifik di Beijing, tapi the whole China ya. Yang pertama itu ada WeChat. WeChat itu aplikasi multifungsi di mana tujuannya adalah yes pertama untuk chatting. Jadi nanti semua grup kelas, semua tektokan mengenai perkuliahan itu akan ada di WeChat gitu. Nah, tapi WeChat ini juga berfungsi sebagai dompet digital kalian gitu. Jadi di China, selama aku di China, aku tidak pernah membawa apapun selain handphone. Kenapa? Karena di sana kita sudah tidak bertransaksi menggunakan cash. Apakah bisa? Bisa. Tapi apakah mereka punya kembaliannya dalam bentuk cash? Belum tentu. Jadi aku sarankan memang semua transaksi itu dilakukan digital. Kita bisa menggunakan WeChat atau kita bisa menggunakan Alipay. Nah, ada pertanyaan nih, misalkan cara beli tiket MRT gimana sih? Atau kalau misalkan naik MRT di sana tuh kita bayarnya pakai apa sih?
itu kita bisa bayar menggunakan Alipay ya teman-teman. Jadi nanti di Alipay kalian itu, kalau misalnya nanti kalian udah download, itu ada pilihannya untuk payment atau untuk transport. Sistemnya nanti dia pakai QR, jadi nanti ketika teman-teman misalkan mau naik MRT atau naik bus, itu semua terintegrasi gitu. Jadi dengan satu QR yang sama, teman-teman udah bisa tinggal scan aja dari handphone, itu udah bisa naik MRT atau naik bus gitu. Kemudian di WeChat ini dan di Alipay ini dua-duanya sama-sama pembayaran digital ya, aplikasi pembayaran digital. Itu di dalamnya ada yang kita sebut dengan mini program. Nah, mini program ini gunanya untuk apa sih? Specifically untuk Alipay ya. Biasanya kalau di Alipay ini kita bisa pakai untuk misalkan kita mau pesen taksi online, itu kita bisa pesen melalui Alipay gitu. Atau misalkan kita mau beli tiket pesawat atau misalkan tiket kereta yang bukan MRT ya, itu juga bisa beli dari Alipay. Nah, WeChat juga sama. Mungkin teman-teman udah ada yang nggak asing dengan yang namanya Titi Tace. Nah, Titi Tace ini kayak transportasi taksi online juga di sana, itu kita bisa langsung pesen dari dalam WeChat gitu. Kemudian ada namanya Wecom. Nah, Wecom ini apa? Wecom ini adalah basically kayak satu aplikasi yang merumahkan semua kegiatan kampus gitu. Termasuk pada saat nanti kalian tadi kan ada di video tuh yang baru masuk kan ada kayak pos ya, di mana kita harus tap kartu. Nah, untuk sekarang terakhir di zaman aku itu kita sudah tidak menggunakan kartu. Jadi ada dua cara. Yang pertama menggunakan face scan, yang kedua menggunakan scan QR dari aplikasi Wecom ini. Nah, aplikasi Wecom ini juga digunakan untuk pada saat kalian bertransaksi di kantin. Gitu. Jadi basically semua QR atau aplikasi Wecom ini yang berhubungan dengan kampus, kayak keluar masuk kampus, keluar masuk library, pembayaran di kantin, itu semua menggunakan Wecom yang terintegrasi dengan WeChat kalian gitu. Jadi biasanya nanti WeChat-nya kan kita top up nih. Nah, nanti kalau misalnya kita belanja di kantin, kita scan-nya cuma bisa scan yang di Wecom, kita nggak bisa scan yang di WeChat gitu. Kemudian ada lagi namanya Xiaohongshu. Xiaohongshu ini aplikasi apa? Basically dia kayak Instagram gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau jalan-jalan itu bisa searching-searching nih. Kira-kira mau jalan-jalannya kemana ya? Terus kira-kira di sana butuh waktu berapa hari ya? Terus kita kemana-mana aja ya? Atau misalkan, oh aku lagi di kota apa nih? Makan apa ya sekitar sini yang enak? Nah itu semua bisa cari di Xiaohongshu. Nah, jika Xiaohongshu itu hanya memberikan rekomendasi, ada satu aplikasi lagi namanya Ta Chong Tianping. Nah, Ta Chong Tianping ini ngapain? Basically, kalian kan udah tahu nih kalian mau ke restoran mana. Nah, kalian bisa cek nih di aplikasi Ta Chong Tianping ini, restoran ini reviewnya gimana sih? Gitu. Karena di China itu sangat amat mengedepankan review baik ya. Jadi ketika memang di Ta Chong Tianping ini kita lihat restorannya memang ratingnya tinggi nih, wah sudah pasti enak gitu. Karena kalau di China di sana itu mereka minim tips, tapi mereka sangat mengapresiasi review seperti ini gitu. Jadi di aplikasi-aplikasi review makanan atau review tempat itu mereka sangat menjunjung tinggi gitu. Jadi acuan juga nih buat kita ketika kita mau nginep di hotel mana misalkan atau kita mau makan di restoran mana, kita bisa cek dulu nih ratingnya gitu. Nah, kemudian ada Kao32, ini adalah maps lebih advance dari Google Maps, I would say. Itu benar-benar kelihatan sampai ketika kalian jalan kaki, kalian mau lewat kiri apa lewat kanan, terus di kiri bisa ada apa, di kanan bisa ada apa, terus street view-nya seperti apa, itu kelihatan semua di Kao gitu. Kemudian next itu ada Meituan. Nah, Meituan ini adalah aplikasi untuk kita pesan makan, pesan antar, pesan antar. Kemudian Meituan ini juga bisa kita pakai untuk bisa beli. Kalau di China itu kalau kita pergi ke restoran, biasanya itu mereka suka punya menu-menu khusus yang paketan gitu. Misalnya kita perginya berempat atau kita perginya berlima. Nah, kalian bisa langsung buka aja Meituan, terus kalian lihat, oh kira-kira paket berlima nih menunya apa-apa aja ya yang best seller ya. Atau menunya apa-apa aja yang udah tinggal kita pesen jadi satu harga, terus udah pas langsung buat berlima gitu. Dan biasanya kalau kita pesen dari Meituan itu harganya jauh lebih murah daripada kita datang langsung ke restoran dan pilih a la carte satu-satu gitu. Kemudian selanjutnya ada dua aplikasi penting itu Taobao dan Pinduoduo.
Nah, kita semua udah tahu lah ya dua aplikasi ini, aku nggak perlu jelasin banyak, tapi intinya semua itu dilakukan untuk menunjang kehidupan kita, gitu kan. Jadi kalau di China itu memang kita jarang sekali yang namanya belanja offline, gitu. Kecuali urgent, misalkan ke minimarket dan lain-lain. Tapi kalau misalkan untuk belanja, bahkan beli kapas untuk hapus makeup pun itu lebih murah di Taobao dan Pinduoduo dibanding kita beli langsung di minimarket atau yang lain gitu ya, misalkan. Jadi memang ketika nanti kalian sampai di sana, kalian akan merasakan yang namanya, wah, barang-barang A, B, C biasanya dulu di Indo gue ke Carrefour nih belinya, atau gue ke Transmart nih belinya, tapi ketika nanti kalian di sana, wah semuanya pencet HP, tunggu datang, tunggu dikirim, gitu. Kemudian salah satu yang menunjang kehidupan kita sehari-hari juga itu ada Pleco. Pleco itu basically aplikasi kamus. Ini cukup cepat ya, maksudnya ketika kalian bisa kalian lagi di mana, kalian lagi pergi, terus kalian, wah ini bacanya apa nih? Nggak tahu, bisa langsung tulis set, set, set. Oh ternyata bacanya ini, artinya ini, gitu. Terus ada VPN juga, ini penting apalagi untuk kita warga internasional ya, gitu, supaya kita bisa tetap terkoneksi dengan beberapa media-media yang memang belum tersedia di China, misalkan seperti Google, Instagram, kemudian kalau untuk kita ngerjain tugas, kalau aku pribadi biasanya kita pakai ChatGPT. Nah, kalau untuk GPT itu untuk saat ini belum bisa diakses secara bebas di China. Jadi memang kita harus menggunakan VPN. Gitu. Kemudian ada Ctrip. Ctrip ini basically seperti Traveloka, di mana kita bisa pesan tiket pesawat, tiket kereta api, termasuk juga kita bisa booking tour. Misalkan kita mau pergi ke kota A, B, C sendirian, ada nggak ya yang lagi open tour? Nah, itu kita bisa book by Ctrip. Gitu. Kemudian ada VOOV, ini seperti Zoom. Dan kita di sana biasanya kalau misalkan dosennya tiba-tiba berhalangan hadir atau satu dan lain hal harus online, biasanya kita pakainya VOV atau Tengxun Huiyi gitu. Nah, yang terakhir Ele.me, ini kurang lebih mirip sama Meituan. Cuma yang membedakan kalau Ele.me ini dia lebih cocok untuk personal atau porsian satu orang dan belanja kayak supermarket. Biasanya aku pesannya dari Ele.me, belanja sayur, belanja bumbu-bumbu itu dari Ele.me daripada dari Meituan gitu. Nah, sekilas tentang kehidupan aku di CNU selama 3 tahun ke belakang. 我在首都师范大学学习的时间都过得非常开心，能来这里学习，我感到非常荣幸，欣荣。环境又干净，而且很舒服。你可以看到周围的所有的人，他们的眼睛里都有很有热情，他们都有很积极的这个心情。如果你真的要学习语言，你以后要当老师，去首师大是最好的选择。从开尔大学毕业以后，我决定读硕士，但是不知道选哪一个学校，然后我就问了一个师姐，她推荐给我首师大，她说这里的老师非常好，教学方面也非常好，不光在这里结识了很多的新的朋友，而是认识到了很多可爱的老师。3年前我在越南的时候呢，如果说到首都师范大学，对我来说是一个很陌生的感觉，有陌生感。但是在这里经过3年的学习之间，然后让我觉得，现在每次提到首都师范大学，就会有一种归属感，甚至是安全感。我来首师大之前，我就感觉汉语很难。我有点害怕学习汉语，因为很多人说中文很难，非常难，你怎么要学习？然后老师跟我说了，你不用担心，你就喜欢中国，什么都可以很简单。通过参加学校组织的各种各样的活动还有参加很多比赛，
最近我参加的一个比赛是汉语之星，在老师的帮助下在同学们朋友们的鼓励下我就慢慢一步一步的克服所有的困难，然后到最后呢，到决赛当天呢就获得了汉语之星这个证号。我有一句话要跟老师说，老师们辛苦你们了，我非常非常非常感谢你们，对我帮助很大，谢谢你们。问我想跟首都师范大学的所有的老师说什么，那么我可以说的是感谢老师们，感谢每一位老师每天都陪在我的身边感谢你们因为出现在我的青春里，非常感谢。 So my 1 year here has been spent preparing for a 4-year major course next year at Tsinghua. And so I've been studying Chinese and physics and math. And even though Chinese is really hard and math and physics are obviously hard, I've been able to continue with my studies and push through. And soon after, we have one more test, but soon after that, then we will be going on to our next university. During my time here, I've met a lot of really good friends from all different parts of the world. I have a really good friend from Bulgaria. I have a good friend from Mongolia. So different parts, different continents, different countries all over the world. 首师大的一个非常好的优点就是宿舍和学院比较近，所以很方便。这个学校给我的就是很多新的知识，但是不仅是内科的知识，最多是外科的知识，就是对生活的知识。所以我特别想感谢，就是学校的老师们、学校的同学们都帮我在那种就是留学的过程中，就是让我成熟。其实来中国之前我没有什么目标，没有什么打算我将来做什么干什么。但是我来中国以后，我找到了很多很好的老师，通过他们的教育，我就找到了我喜欢什么，我最拿手的是什么，我应该要做的是什么。所以我觉得这2点我在首都师范大学，是最大的收获。